akan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Semoga Mbak, tak ada angin ya? kebahagiaan, Tak pindah. Bisa dan Oh iya. senantiasa Mantepnya bisa lihat yang ngomong. menyertai langkah-langkah teman semua. Alhamdulillah hari ini saya duet dengan kembaranku. Iya, ini kembaran asli, sama-sama hitam gitu ya, tapi manis. Sama-sama kadang suka ngeyel sampai pin kita ya ini di HP ya. tahu sama juga. Tahu sama. HP-nya sama, pinnya sama. Sampai ke bawah nggak kerasa, sampai ketuker nggak kerasa ya Mbak. Suaminya nggak sama. Waktu nikahnya ternyata juga hampir sama, selisih cuma 1 hari gitu. Jadi kita pinang di belah 2, tapi karena pisaunya tumpul beda. Ya, sisi sana, sisi. Ya gitu. Kembali kita hari ini belajar self healing. Kenapa kita belajar self healing? Self healing ini adalah luka yang tak berdarah. Berarti ini adalah luka yang tak berdarah. Luka yang berdarah aja kita rawat, kita sembuhkan. Apalagi ini luka yang tak kelihatan. Luka yang tidak berdarah ini lebih berat. Kenapa ini hadir? Ini adalah materi baru karena kita mengamati batch sebelumnya itu ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa yang sulit bahagia, ada beberapa yang sulit to be shining, ada beberapa yang sulit menemukan passionnya dan sebagainya. Ini kenapa? Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri, untuk menjadi shining itu sulit. Ibaratnya ini posisi minus. Ketika minus untuk menjadi plus, kita melonjak itu susah. Kita harus to be zero. Kita jadi 0 dulu. Nah, self healing ini adalah minus to be zero. Nah, nanti materi berikutnya zero to be plus. Kenapa zero? Karena kalau di hitungan matematika, angka berapapun dibagi dengan zero, dibagi dengan 0, hasilnya adalah unlimited, unpredictable, tak terhingga. Benar. Apa itu 0? Ikhlas. Ikhlas, pasrah, nerimo, unlimited. Jadi, jika dirimu bisa pada titik 0 itu, titik ikhlas, pasrah, menerima takdirnya Tuhan, maka akan banyak kejutan di dalam hidupmu. Amati saja nanti. Ketika kamu melakukan dengan keikhlasan, Allah akan membalasnya dengan bertubi-tubi. Tapi untuk jadi zero ini butuh proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita akan membantu proses itu dengan self healing. Apa itu self healing? Self healing itu adalah proses penyembuhan luka batin yang menyebabkan kita sering emosi. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasanya self healing itu menyembuhan luka sendiri. Kita sendiri yang menyembuhkan, bukan orang lain. Ya. Nah, apa tujuannya self healing ini? Agar kita bisa menerima diri kita, menerima bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga kalau kita bertemu dengan sesuatu yang negatif di kemudian hari, kita bisa mensikapinya dengan positif, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, tidak dengan benci dan kecewa. Harapannya, ke depannya teman-teman bisa lebih tegar menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan trauma yang terjadi di masa lalu. Ketika ada sesuatu kita nggak, aku galau nih, terus crying di mana-mana. Nah, ini harapannya kita seperti itu, ada emosi yang lebih stabil. Kenapa kita harus melakukan self healing? Karena kalau kita tidak melakukan self healing, ada efek domino. Tahu efek domino? Paham teman-teman semua? Ambiar, enggak ya Mbak? Efek domino itu kayak domino yang disusun Iya. satu-satu. Kalau satunya diambil kan ambiar. Satu ditunjuk ambiar kemana-mana. Jadi ada orang bilang satu kata, tak ingat kemarin kamu begini, misalkan suaminya bilang apa gitu, ingat kemarin suaminya menyakiti karena ini, karena itu, ingat semua yang dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, sakit kita itu tiba-tiba ingat semua. Iya, nggak lupa-lupa. Masalahnya kecil, sepele, tapi karena efek domino, kita ingat masa lalu itu yang nggak kita buang sampahnya, kita menangisnya menjadi-jadi.
wah, padahal nggak penting. Nah, suami kita nggak tahu, Yukaya kenapa, nggak ada yang salah, what's wrong gitu kan. Nah, itu Bingung dewe. efek domino. Terus apa yang terjadi lagi? Kita akan sulit tidur, mudah emosi, mudah marah, bahkan mungkin kita depresi. Tidak semua orang bisa mengelola ini. Nah, untuk itu kita bantu. Caranya bagaimana? To be zero. Yang pertama adalah akui. Akui, terima bahwa kita pernah terluka, bahwa hati ini pernah sakit, bahwa kita pernah dibully, bahwa kita pernah mungkin dihianati, bahkan di masa lalu kita punya keluarga yang broken home. Akui. Ketika kita mengakui, itu namanya move in. Kita akan susah move on, pindah ke tempat yang lain jika kita belum move in. Terima, accept, terima segala kekurangan di kita, segala rasa kecewa, sedih, menangis, terima. Ketika kita sudah bisa menerima, komunikasikan. Di dalam diri kita sering melihat inner child, sering dengar ya istilah inner child, seorang anak kecil yang tumbuh bersama kita. Nanti saya bantu, tanyakan pada anak kecil yang ada di dirimu, apa yang membuat dia terluka. Seorang anak kecil yang tanpa kita sadari menjadi bayang-bayang kita sehingga hidup kita gelap, tidak bercahaya, lingkaran aura kita ini masih ada kepingan-kepingan masa lalu. Kalau ini mungkin ada intinya ya. Kalau ada animasinya mungkin ada kegelapan. Kenapa? Ada luka, ada masa lalu yang nggak selesai. Ada anak kecil yang menggendoli. Kalau ibarat kata bayangan keselamatan, anak kecil ini selalu menggendoli. Oke? Paham ya maksud saya ya, inner child ya? Ya. Seseorang anak. Nah, saya minta teman-teman jadi dirinya sendiri, mengakuinya. Akan luka-luka yang membuat kita menangis. Kita identifikasi kenapa kita terluka. Udah mau nangis duluan. Apa yang membuat kamu selalu marah, tiba-tiba ingin marah, ingin melempar pada sesuatu yang kecil, tapi membuat kita ingin marah. Apa yang membuat emosi sebenarnya apa sih? Nah, ini apa yang memicu marahmu, tangismu, tahu egomu yang meluap-luap. Oke? Kita coba akui dalam diri kita. Sekarang teman-teman relax semua, lepaskan bukunya semua, relax, taruh. Duduk yang nyaman. Ini kok mati? Duduk yang nyaman. Oke. Itu yang Mbak Vida nggak dekatan. Nggak ada kok Mbak itu. Mbak Rati. Ben, biar agak gedean. Kita ikut kenyang.